Insya Allah keputusan Pak Wali PBB tahun 2025 itu ditunda kenaikannya atau penyesuaiannya, dikembalikan ke ketetapan tahun 2024. Nah, kita Timur. Nah, kali ini pagi ini saya kedatangan tamu Pak Idam, Sarjana Ekonomi. siap. Beliau adalah Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan, yang beberapa hari ini cukup jadi perbincangan. Cukup. Apa kabar Pak Idam? Alhamdulillah Mas Son. Alhamdulillah bisa. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Cukup membuat agak Cukup inilah membuat apa namanya ya tertantang lah tantang, betul. untuk dinamika ini kan. Ya. Tribunner, mungkin beberapa hari ini memang ramai pemberitaan soal kenaikan pajak bumi dan pembangunan, ya, PBB, pajak Pajak bumi dan bangunan, betul. Sebenarnya itu karena isu lagi seksi nih Pak. betul. Pasca demo, aksi Kejadian demo di di Pati, di Bone beberapa hari yang lalu, dan akhirnya sebenarnya kemudian di Balikpapan Betul. muncul sesuatu di media sosial, kenaikan yang cukup signifikan, Betul. dianggap loh ada apa nih kan gitu. Iya. Sebenarnya gimana Pak Idam, sebelum nanti kita juga bicara, kemarin sebenarnya Pak Wali Kota Pak Rahmat Marsud udah menyatakan ditunda dulu deh. Betul. Bagaimanapun juga sebenarnya PBB ini tidak ingin memberatkan, membebani masyarakat Balikpapan. Seperti apa nih Pak Idam? Iya, terima kasih Tribun Kaltim dan Mas Son terkait dengan podcast hari ini. Ya, emang isu yang lagi hot di Balikpapan terkait dengan isu kenaikan PBB ya, pajak bumi dan bangunan, sektor P2, perkotaan dan perdesaan. Jadi ada PBB P2. Yang memang apa yang terjadi di Kota Balikpapan itu memang berbicara tentang pendapatan ya. Jadi ketika berbicara tentang pembangunan, maka memang kita butuh dana, biaya untuk membangun, memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan yang lain kepada masyarakat. Nah, dalam struktur pendapatan daerah memang ada namanya PAD, pendapatan asli daerah, ada namanya transfer ke daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana DAK, dan lain-lain pendapatan daerah yang lain. Nah, PAD juga ada pajak daerah, ada retribusi daerah, ada hasil kekayaan daerah, dan ada lain-lain PAD. Nah, sedangkan di kami yang sebagai OPD pengelola pajak daerah dan retribusi daerah. Nah, kebetulan TUSI itu melekat di OPD kami sebagai Badan Pengelola Pajak Daerah, dan salah satu yang memang kami kelola adalah bagaimana pendapatan daerah itu bisa kita kolek dan kita optimalkan untuk pembangunan tentunya. Betul. Nah, berbicara tentang pajak daerah ya, di situ ada PBB namanya, pajak bumi dan bangunan. Selain pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan BPHTB. Nah, itu pajak PBB yang memang menjadi salah satu penyumbang terbesar ya, kontributor betul terhadap pendapatan asli daerah atau pajak daerah di Kota Balikpapan. Karena memang kita tahu Kota Balikpapan ini kota yang berkembang ya, betul. Tribuners dan Mas Son, karena perkembangan ini memang akhirnya juga semua sisi ekonomi, sosial, politik mungkin juga akan berdampak dan berkembang pula. Betul. Apalagi dengan kehadiran IKN ya, Mas Son, itu sangat-sangat berpengaruh sekali terhadap tata ruang dan tentunya kepada nilai jual lahan atau bangunan itu Pak. Betul sekali. Nah, efek dampak dari IKN ini yang salah satunya memang berdampak juga ke transaksi investasi terkait dengan tanah, bumi dan bangunan yang ada di Balikpapan. Nah, itu yang
menggerek memang perkembangan harga tanah, harga bumi itu memang cukup besar, apalagi di daerah-daerah Karyangau ya, yang daerah-daerah ya sekarang dulunya emang hutan bakau, dulunya hutan, sekarang kan jadi kawasan industri, kena jalan tol, sehingga memang itu yang memang sangat kawasan yang sangat berdampak. Ya, oke. Apalagi sekarang kan memang RT RW Balikpapan sudah berubah ya. Ya. Artinya memang yang dulu mungkin daerah yang pinggiran, sekarang mungkin dari daerah kawasan bisa jadi pengembangan kota gitu. Jadi kawasan pengembangan kota yang baru. Nah, ini yang mengakibatkan transaksi atau nilai jual pasar bumi itu juga akan pastinya berkembang seperti itu. Ya, ya. Tentu harapannya dengan melalui podcast ini masyarakat menjadi lebih paham. Betul. Sekali lagi PBB mungkin tidak dinaikkan, tetapi dari nilai NJOP bangunan itu semakin tahun tentu akan mengalami kenaikan, dampaknya ya kepada kenaikan PBB. Tetapan. Betul. Pak Idham, sebelum tentu kita membahas soal kenaikan PBB ya. Kalau dia dari postur anggaran ini ya, tentu kan ada belanja, ada pendapatan. Betul. Boleh Pak kasih gambaran juga ke masyarakat, terutama di 2025 dan 2026, Pak. Oke. Berbicara tentang APBD ya, berarti tentang APBD Kota Balikpapan itu di tahun 2025 ini 4 triliun, sekitar 4,3 triliun. Oke. Di perubahan mungkin akan 4,4 triliun. Dari 4,3 triliun itu memang dari PAD itu ditargetkan 1,3 triliun sekian. Sisanya memang dari masih banyak dari PKD, bagi DBH dan lain-lain. Memang kita masih kita fokus kepada PAD deh ya. Kita masih fokus ke PAD. Sehingga memang ini semua yang akan menopang terhadap belanja, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tentunya. Nah, PBB tadi menjadi salah satu kontributor yang diharapkan. Berapa persen Pak dari 1, sekian triliun dari Pak PBB? Kalau PBB itu 150 miliar. Kalau kami kan di pajak ya, pajak daerah itu targetnya 1 triliun. 1 triliun di dalamnya ada PBB yang hampir 15 atau 20% itu diharapkan dari PBB. Artinya tidak terlalu besar juga ya. Berarti kalau yang terbesar Balikpapan apa Pak? Sektor pajak apa? Kalau yang terbesar semuanya PBB, BPHTB, pajak dan restoran itu hotel dan restoran ya. Restoran cukup besar dan pajak penerangan jalan sebenarnya. Itu juga menjadi penyumbang. Oke. Nah, kalau bicara PBB pasti dia dampaknya akan ke BPHTB. Ya. Betul. Itu yang ya itu berarti pajak BPHTB. Pajak PHTB, pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan. Pajak kayak pajak jual beli. Ya, jual beli tanah. Oke. Jual beli bangunan itu ada BPHTB di situ. Nah, itu landasannya PBB. PBB. Betul. Nah, kembali kepada kabar yang kemarin Pak Waling mengatakan bahwa ya sementara ditunda dulu. Betul. Memang di 2002 berarti ini masuk penagihan 2025 ya? Betul, Mas. Nah, itu memang ada kebijakan kenaikan PBB? Iya. Atau gimana, Pak? Iya. Memang kalau bicara PBB kan di situ ada dasarnya ya. Ya. Jadi ketetapan PBB itu muncul dari perhitungan nilai jual objek pajak, bumi khususnya dan bangunan. Oke. Nah, NJOP itu di mana didapatkan? NJOP itu didapatkan dari nilai indeks rata-rata harga tanah atau harga yang terjadi di pasar, Mas. Oke. Jadi misalnya ada 4 atau 5 objek nih, rata-rata kita dapatkan setelah membagi itu kita dapatkan 1 juta. Oke. Nah, 1 juta itu yang kita masukkan ke dalam rumusan klasifikasi NJOP yang berdasarkan Permen Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan itu ada memang 1 juta itu masuk di range yang mana sih? Nah, itu yang kita jadikan dasar baik bumi maupun bangunan. Nah, setelah itu kita dapatkan total nilai NJOP, misalnya nih NJOP totalnya 100 juta. Ya. Nah, baru dikurangin namanya NJOP TKP. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Faktor pengurang. Faktor pengurang sebesar 60 juta. Nah, kita kurangi, baru kita kalikan dengan tarif, Mas. Nah, kenaikan
tarif ini juga beragam. Betul. Tergantung dari total NJOP hasil dari bumi dan bangunan itu. Di bawah 1 miliar itu 0,1%. 1 sampai 2 miliar itu 0,15%. 2 sampai 5 miliar itu 0,2%. Terus di atas 5 sampai 15 atau 15 miliar ke atas itu 0,25. Ini kan besar. Nah, sebenarnya ini sudah berubah. Kalau dulu tarifnya itu 0,1 sampai dengan 0,2 saja. 0,1 itu di bawah 1 miliar, di atas 1 miliar itu sudah masuk 0,2. Nah, sekarang kan ada 4 tarif dia. Nah, ini juga yang menyebabkan selain NJOP tadi, tarif juga bisa menyebabkan penurunan maupun kenaikan ketetapan PBB. Nah, ini menariknya gini, sebenarnya kan kalau dari lihat NJOP lahan maupun tanah atau bangunan itu kan pasti tiap tahun kan mengalami peningkatan, penyesuaian pengembangan. Betul. Selama ini kan apakah masyarakat warga yang mengupdate? Iya. Ini misalkan saya aja deh. Saya kan tinggal di Siaga, Pak. Damai kan masuk kawasan 8 kota tuh. Iya. Dulu misalkan saya beli tanah dan bangunan harga kurang lebih 160 juta deh. Oke, ya gitu. Juta. 2006 mungkin ya. Dan harga segitu. Nah, sekarang tentu kan harga naik. Betul. Sementara ini saya jujur aja. Sementara kan PBB saya kan masih mengacu pada harga yang lalu, Pak. Ya, betul. Nah, apakah tahun ini ketika misalkan ada kenaikan itu mengacu pada NJOP sekarang atau memang PBB dinaikkan, Pak? Ya, nah, ini saya betul, Mas. Nah, memang di Kota Balikpapan penyesuaian NJOP itu kita lakukan sejak tahun 2023. Jadi sejak pengalihan PBB kan dikelola oleh KPP Pratama ya. Betul. Dirjen Pajak Pusat. Nah, 2012 diserahkan ke Pemkot sampai 2022 baru kita melakukan kajian terhadap NJOP dan kajian pasar. Nah, tahun 2023 kajian selesai, diterapkan di sejak 2024. NJOP yang baru, penyesuaian yang baru itu. Artinya di 2025 ini bisa jadi mengacu pada NJOP yang baru. Oh, berarti bisa jadi bisa naik nih. Ini saya tambahkan. Siap. Nah, tahun 2024 itu memang sudah memakai formula NJOP baru, Mas. Sesuai dengan kajian dan perhitungan tadi. Nah, cuma kita masih memberikan semacam stimulus lah ya. Semacam relaksasi diskon seperti itu 100%. Jadi ketetapan tahun 2024 itu sama dengan ketetapan tahun 2023. Mas, artinya masih mengacu pada 2023. Iya, total ketetapannya. Jadi misalnya nih tahun 23 Mason atau saya lah Idham misalnya pajaknya 200.000. Nah, di tahun 23 dengan NJOP yang sudah berubah, menyesuaikan, berkembang. Nah, ketetapannya itu kan sebenarnya naik ya. Harusnya naik. Nah, kita intervensi dengan memberikan stimulus sebesar kenaikan itu, Mas. Jadi misalnya kenaikannya 500.000 menjadi 250.000, berarti kan ada kenaikan 50.000 tuh. Dari 23 ke 24. Nah, 50.000 itulah kita berikan 100% stimulusnya untuk sama dengan 2023 ketetapannya. Artinya di waktu tagihan di 2024 masih sama dengan di tahun 2023. Baru nanti di 2025 baru stimulus bisa jadi akan ada kenaikan. Betul. Nah, ini kan juga memberikan Pak informasi kepada masyarakat bahwa bisa jadi kenapa misalkan kayak yang berita yang lagi rame nih. Iya, betul. Dari 300 sekian tiba-tiba menjadi 9 juta. Nah, ya meskipun tentu belum perlu klarifikasi ya. Iya, betul. Makanya kalau nggak salah kan BPPDRD Dispenda lah, Mas. Iya, Dispenda kan membuka layanan kepada masyarakat. Silakan tentu menanya dulu lah, mengklarifikasi dulu apakah benar
nilai kenaikannya yang begitu besar, Besar. atau mungkin ada kesalahan penghitungan. Kesalahan peta. Tapi mungkin yang menjadi informasi yang terbaru adalah bahwa tagihan pajak di 2025 betul. kemungkinan akan menggunakan NJOP baru berdasarkan yang tadi Pak ya, Iya, yang sudah diupdate di 2024 tadi. Nah, ini saya baru jadi mengerti juga. Ya, jadi Oke. nggak anu lah ya, nggak adil nggak fair lah ketika misalnya kawasan Karyangau nih atau Karangjoang yang sudah berubah jadi kawasan industri, sudah jadi pabrik misalnya, yang dulunya NJOP-nya 36.000 di sekitar Karyangau tuh. Sekarang kan nggak ada, mungkin di bawah 1 juta harga tanah di Karyangau itu. Betul, Itu betul. kita sesuaikan. Nah, karena luasannya memang sangat luas, kenaikan NJOP aja kan sudah berapa ratus kali lipat misalnya. Betul, kan? betul. 36.000 menjadi 500.000 aja. Kan sudah ratusan persen itu kenaikannya ya. Dikali dengan luasan lagi. Nah, dikali lagi dengan tarif, nah itu akan menyebabkan semua kenaikan yang sangat fantastis. Nah, cuma mungkin saya perlu mengklarifikasi terkait dengan case yang kenaikan fantastis yang viral itu ya. Betul. Dari 300 menjadi 9 juta. Nah, memang harapan kami sebenarnya ketika warga itu, karena PBB dulu itu kan dia tidak memakai peta sebagai dasar peletakan NJOP, Mas. Sekarang kan berbasiskan geospasial lah sekarang ya. Nah, sehingga NOP yang viral itu memang ternyata setelah datang ke kantor kami, dia tidak berada di titik koordinat yang seharusnya. Nah, dia seharusnya berada di dalam. Oh, di dalam. Di dalam yang sebenarnya dalam, cuma memang di PBB-nya yang itu dia berada di luar. NJOP-nya itu ketarik ke NJOP yang di Jalan Protokol Soekarno-Hatta. Oke. Sehingga itu yang menyebabkan kenaikannya cukup sangat besar. Iya. Itu yang viral kan seharusnya kan mungkin klarifikasi dulu ke kita baru kita jalankan. Tapi ketika di klarifikasi tidak segitu. Ternyata dia hanya mendapatkan sekitar 600.000 saja. Nah, kan gitu itu tuh. yang menjadi salah satu problem. Kami sadari bahwa memang masih banyak nilai objek pajak NOP itu yang masih tidak sesuai dengan NJOP-nya, karena memang proses pemetaan, proses updating ini kami juga terus lakukan sambil melihat warga datang membawa sertifikatnya, kan kita berdasarkan sertifikat untuk menitik titik koordinatnya. Nah, ya kita berharap kita tetap akan selalu turun ke bawah masyarakat untuk mengupdate ini semua, sambil kita menunggu juga masyarakat yang merasa belum sesuai itu datang ke kantor BPDRD Kota Balikpapan. Jadi ini Kak jadi momen Pak, jadi momen ada hikmahnya juga. Momentum untuk evaluasi, perbaiki sistem data PBB ini. Tapi kan jujur kami tentu masyarakat kayak memang kurang sosialisasi Pak ya. Betul. Kayak misalkan saya kalau nggak nanya tadi kan saya nggak tahu. Iya, betul. Ketika nanti misalkan saya mau membayar kok tiba-tiba naik, tentu saya juga akan teriak tuh. Nah, proses sosialisasi lah deh Pak. Seperti apa Pak Idam, sehingga apakah juga kita perlu melibatkan RT sehingga juga ini loh bahwa nanti di 2025 tentu PBB bisa jadi naik karena mengacu pada NJOP yang sudah diupdate di 2024. Betul. Ya, kita sebenarnya sudah melakukan sosialisasi hampir ke semua kelurahan 34 kelurahan sudah melakukan sosialisasi. Cuma memang sosialisasinya baru ke tingkat RT. Oke. Nah, untuk lebih detailnya memang kita harapkan juga memang RT ya juga bisa mensosialisasikan lah ya, walaupun memang dengan keterbatasan para ketua RT sepertinya. Nah, kita juga selalu memang mensosialisasikan, mengedukasi warga dengan media yang kita punya, media sosial maupun media cetak online yang ada seperti itu. Tapi memang masih jauh lah mungkin ya. Jangkauan masyarakat belum masif lah, sehingga belum nyentuh kepada banyak masyarakat. Ya, ini betul kata maksud tadi, ini bahan evaluasi kami juga untuk mengevaluasi, lebih sosialisasi lagi, literasi lagi, mengedukasi lagi masyarakat untuk care atau paham terhadap
penyesuaian ini seperti itu. Kalau dari hitung-hitungan Pak Idam atau mungkin dari semacam proyeksi nih, kalau dari NJOP yang baru ya, tentu berapa Pak kira-kira berapa persentase Pak rata-rata kenaikan PBB itu Pak? Kalau dari NJOP baru sebenarnya kenaikannya itu ini ya belum diintervensi dengan ini ya stimulus dan sebagainya. Memang rata-rata kenaikannya itu 200% persen ya. Nah, tapi setelah kita intervensi ya paling kenaikannya 100%, 50 sampai 100%. Oke. Nah, berarti kan dengan kemarin keputusan Pak Wali menunda ini berarti di 2025 tagihan PBB warga Balikpapan masih mengacu dengan ketetapan yang lama sebelumnya, kembali ke tahun yang lama. Nah, sekarang gimana yang sudah bayar? Nah, kan sudah banyak yang bayar betul. Sudah ada ribuan warga yang NOP yang bayar. Nah, untuk yang sudah bayar, Mas Son, kita akan kompensasi ke pembayaran PBB di tahun 2026 atau tahun setelahnya. Tahun 2026 insyaallah. 26 ya. Iya. Oke. Kita akan kompensasi. Pak Idam, tentu kan juga kalau lihat kenaikan yang lumayan besar, tentu kan tadi perlu proses pemahaman kepada masyarakat, apalagi tadi isu-isu yang hampir di semua daerah. Betul. Semua daerah mengalami kenaikan PBB yang sebenarnya tadi lebih pada mengacu pada NJOP ya. Nah, bagaimana Pak Idam sambil tadi setelah tahun ini kita tunda, apakah nanti memang 2026 akan memberlakukan kembali NJOP baru atau mungkin ada proses tahapan Pak. Jadi masyarakat juga tidak kaget nih. Betul. Misalkan kalau 200% nih, kenapa enggak? Oke deh, tahun depan mungkin 50 atau 100% dulu deh. Sehingga masyarakat tidak kaget ketika ada kenaikan yang begitu tinggi Pak. Iya, tentunya dengan case tahun ini kita akan lebih lagi untuk mensosialisasikan dan saya pikir kenaikan, jika pun terjadi kenaikan itu pasti akan kita hitung seminimal mungkin yang tidak memberatkan masyarakat. Kalaupun tadi saya katakan kenaikannya ada yang sampai 200%, mungkin akan kita downkan supaya tidak sampai besar. Gitu. Tapi memang kalau kita melihat sambil kita melihat nilai atau jumlah kewajarannya seperti itu ya. Oke. Tapi yang jelas memang betul sosialisasi edukasi itu yang perlu Pak. Yang ngasip kami lakukan pasca ini seperti itu. Ya, kadang mungkin ya masyarakat sih sebenarnya memahami juga. Betul. Kalau tadi misal soal harga tanah nih. Betul. Ya, harga tanah kalau dulu ketika beli yang sekarang udah naik hampir berapa ratus kali lipat, ya ada banyak tuh kan kepada nilai pajak gitu kan. Pak Idam, nah ketika kemarin dapat sebenarnya kan berita itu memang sekarang media sosial kemudian ditunjang berita-berita masif di media mainstream gitu ya. Ketika memang sebenarnya kan 2005 kan sudah harusnya sudah naik ya. Ya meskipun kasus 2002 kasusisnya adalah kok meningkatnya begitu luar biasa nih. Nah, sebenarnya apakah banyak juga warga-warga yang mempertanyakan ke Pak? Ke Bapenda Pak? Sebelumnya memang sudah ribuan Mas yang sudah bukan ribuan, ratusan yang sudah datang ke kami mengkonfirmasi. Setelah kami jelaskan bahwa memang kenaikan tanah Bapak Ibu tentunya enggak seperti NJOP ini kan, artinya ya mereka paham Pak. Bahkan sebenarnya di data kami itu sudah 60% warga itu sudah bayar sebenarnya. Jadi 60% dari ketetapan NOP PBB Kota Balikpapan itu sudah bayar dan paham untuk bahwa yang seperti itu yang harus naik gitu ya, mau nggak mau. Walaupun memang ada juga mungkin yang ternyata kesalahan titik tadi, kesalahan peta itu ada juga. Nah, cuma sebagian besar setelah kita jelaskan, setelah kita pahamkan, ya mereka care dan paham untuk itu semua. Tapi betul dong, sosialisasi yang dan puncaknya emang yang kemarin yang begitu luar biasa dan viral lah ceritanya. Jadi viral apalagi tadi setelah Pati setelah kasus di Pati jadi ini ya. Sebagai kepala Dispenda tadi, bagaimana reaksi Pak Wali? Langsung telepon Pak Idam atau? Alhamdulillah pimpinan Pak Wali cukup ini ya, cukup humble dan cukup inilah ya. Memahami lah, bijak. Memahami
apa sih yang terjadi, terus ya kita sampaikan. Ya kita juga akhirnya mengakui bahwa memang perlu kita evaluasi Pak, mungkin terkait dengan ini semua. Akhirnya ya terjadilah rapat Porkopimda kemarin, Pak Wali yang pimpin bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Akhirnya ya diputuskan untuk Tunda. meredam dan gejolak ini kita tunda kenaikan atau penyesuaian PBB di tahun 2025 ini kembali ke ketetapan tahun 2024. Nah, berarti pasca ini tentu akan Pak ada evaluasi kembali tadi ya. Apakah kedua kita akan evaluasi kenaikannya apakah tetap segitu sesuai NJOP atau akan dilakukan secara bertahap. Betul, secara gradual mungkin setelah bertahap mungkin ya. Tapi kan tahun depan ya jelas. Ya betul. Ini nggak mungkin. Tahun 26 kita akan evaluasi apakah memang masih layak atau bertahap tadi sambil kita melihat mungkin potensi-potensi yang lain. Karena penyesuaian penundaan ini kan sebenarnya hanya untuk warga masyarakat Mas. Ya. Kan objek pajak yang kayak kawasan industri atau pelaku usaha lah ya. Hotel bukan. Dia hanya berlaku untuk warga masyarakat seperti kita. Tapi untuk kawasan industri itu enggak. Nah ini yang akan kita tetap jalan. Ini tetap jalan karena memang sebenarnya PBB itu yang paling besar memang menyumbangkan kontribusi terhadap PBB itu yang objek-objek yang besar-besar ya. Seperti ini. Itu mungkin yang akan kita lebih optimalkan sambil ini berjalan evaluasi yang objek-objek khusus ini yang akan kita sesuaikan memang letak dan nilainya. Itu termasuk di kayak perumahan-perumahan gitu Pak? Ya termasuk dengan kawasan perumahan yang cukup elit mungkin ya. Itu mungkin yang juga akan kita sesuaikan. Walaupun sudah juga sih sebenarnya sudah sebagian besar sudah kita sesuaikan NJOP-nya, tapi mungkin bangunannya yang kita akan update juga. Itu. Pak Idam, tentu kan ini kan berdampak kepada target pendapatan daerah. Ketika rencana kenaikan PBB itu kemudian ditunda nih. Betul. Berapa persen Pak kira-kira kalau misalkan ada perubahan signifikan nggak tuh? Kalau persentasinya dari PBB aja ya, persentase dari PBB sekitar 20%. Persen dari rencana target awal ya? Dari target awal sekitar 20%. Ya makanya tahun depan yang kita akan optimalkan ini mungkin dari sisi yang objek-objek khusus tadi. Apalagi kan Pertamina udah selesai ya. DMP itu kan masuk PBB kita. Nah, PBB Pertamina itu sudah proyek RDP udah selesai, itu akan kita update sesuai dengan kondisi existing. Mudah-mudahan dia akan menjadi faktor pengungkit penambah pendapatan yang bisa menutupi loss yang ditunda tadi. Itu mungkin. Kemudian yang lain kawasan industri kan ada smelter yang baru dibangun ya. Smelter, ada kawasan industri yang lagi dikebut, itu mungkin yang akan menjadi potensi-potensi yang lebih besar ke depan untuk PBB di Kota Balikpapan. Jadi memang benar saya sepakat kata Pak Wali tidak akan memberatkan masyarakat. Artinya nanti ada semacam evaluasi Pak. Kalau kita lihat pengembangan kawasan industri, banyak industri-industri baru lah di kawasan Kota Balikpapan. Kenapa enggak itu aja yang dioptimalkan? Sementara mungkin sektor PBB bagi masyarakat mungkin golongan tertentu itu yang ibaratnya ya kalau bisa bertahan dulu deh. Atau mungkin naiknya tidak seberapa lah yang masyarakat masih bisa terjangkau gitu Pak Idam. Ya benar mungkin masukannya Mas. Ini kan yang akan kita evaluasi. Yang saya katakan tadi sebenarnya kami juga sebari mengoptimalkan potensi objek-objek khusus yang besar tadi. Yang kedua sambil kita juga memang sepakat melihat lagi PBB warga yang yang seperti kita. Walaupun sebenarnya untuk tahun 2025 ini kan NJOP di bawah 100 juta kita nihilkan. Nah, jadi yang NJOP totalnya itu 100 juta, dia akan nihil PBB-nya gratis. Nah, ini mungkin yang akan kita bisa naikkan mungkin Mas. Jadi NJOP yang mungkin 150 atau sampai 200 itu mungkin akan pasti lebih banyak yang akan bisa kita nihilkan.
Nah ini mungkin yang akan kita evaluasi, kita balancekan lah ya antara potensi PBB masyarakat dengan PBB objek khusus yang kawasan industri dan sebagainya. Ini akan menyeimbangkan target atau potensi pendapatan dari sisi PBB seperti itu. Ya, intinya tentu kan pemerintah kota sekali lagi membuat kebijakan yang tidak membebani masyarakat. Bahwa kemarin kasuistis ada kenaikan PBB yang sangat-sangat luar biasa tingginya. Itulah yang akan dievaluasi Pak ya, Pak Idam ya. Evaluasi betul, akan kita evaluasi. Pak Idam, tadi kalau kita bicara soal sektor pendapatan ya, ada PBB, ada retribusi yang lainnya. Daerah. Sebenarnya masih ada nggak peluang Pak untuk meningkatkan atau mengoptimasi pendapat, terutama misalkan parkir ya. Parkir kan menurut saya cukup masih banyak peluang Pak. Iya. Ya, kalau bicara optimasi yang lain ya, dari sisi pendapatan di lain pajak, selain pajak, retribusi memang bisa menjadi penambah parkir misalnya. Memang kami akui memang banyak potensi mungkin yang belum teroptimalkan di sisi parkir. Ini parkir maksud ada parkir ini ya. Parkir itu ada dua. Ada pajak parkir. Pajak parkir itu pajak yang parkir yang misalnya ada di mall, di angkasa di bandara. Itu kan dia dengan pihak yang ketiga. Sudah. Itu dengan vendor, dengan pihak ketiga. Nah itu dia akan masuk itu sistem pajak, pajak. bukan retribusi. Betul. Kalau retribusi itu retribusi parkir yang di pinggir jalan, parkir pasar gitu. Itu retribusi. Karena dia menggunakan aset pemerintah untuk dijadikan parkir. Kalau pajak kan aset mereka ya. Nah itu yang mungkin akan kita optimalkan juga untuk lebih menertibkan lah ya. Menertibkan jukir-jukir ini. Betul. Untuk bisa berkontribusi juga terhadap pendapatan daerah. Ini memang ranahnya ada di OPD Dinas Perhubungan ya. Sebagai pembina jukir-jukir ya. Itu mungkin juga akan kita koordinasikan. Karena kan kalau kita lihat di beberapa kota di luar Balikpapan kan sebenarnya cukup signifikan juga tuh. Apalagi kalau lihat Balikpapan sekarang banyak kawasan pusat keramaian kan, di M Taryono yang baru betul. Di Merdeka. Yang selama ini mungkin loh ya saya belum memastikan. Loss ya. Iya loss, artinya kan hanya dikelola oleh orang parkir swasta personal gitu. Betul. Kalau memang Dishub sebagai pembina jukir itu ya bolehlah mereka kita berdayakan. Betul. Tentu kan dengan pendapatan yang sebagian untuk meningkatkan pendapatan daerah gitu Pak. Ya, betul itu Mas San. Yang masukan yang salah satu yang bisa kita optimalkan tuh dari retribusi. Ditambah mungkin dengan potensi yang lain sebenarnya kan masih banyak aset Pemkot ini yang nganggur misalnya yang perlu kita tingkatkan supaya bernilai ekonomi yang tinggi. Nah itu mungkin pilihan-pilihan yang bisa kita ambil ya. Tapi yang jelas sebenarnya kalau kami di sisi pendapatan pasti dia akan sangat bergantung dengan kondisi investasi Mas sebenarnya. Nah makanya kemarin juga Pak Wali di rapat Forkopimda mengingatkan kembali ke OPD perizinan supaya harus berikan karpet merah lah. Iya betul. Dimudahkan, dipercepat perizinan, pelayanan investasi itu harus cepat. Diberi kemudahan lah. Harus diberi kemudahan. Nah kalau investasi masuk kan pasti nanti di hilirnya kan pajak juga pasti akan ini masyarakat bisa ekonomi perputaran ekonomi bisa ini tenaga kerja juga bisa lebih terserap dan efeknya juga pasti akan ke peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat tentunya. Itu yang mungkin kemarin juga diingatkan kembali oleh Pak Wali kepada OPD-OPD yang terkait dengan perizinan seperti itu. Ya, Pak Idam mungkin terakhir tentu kan ini sekali lagi Pak Wali sudah menyatakan kenaikan BB ditunda di tahun ini. Nah sekarang Pak Idam membuka layanan 24 jam. Apa aja Pak masyarakat biar juga ngerti terkait apa aja yang bisa dikonsultasikan kepada tim Pak Idam selama itu Pak? Di hotline itu Pak. Betul.
keputusan Pak Wali ini ditunda. Yang kedua, kita akan mengevaluasi proses terkait dengan objek pajak, peta, titik koordinat. Nah sekarang masyarakat kemana harus berpelayanan? Kami membuka pelayanan di kantor sampai dengan malam lah ya, untuk melaporkan apakah kesesuaian peta, kesesuaian objek, kesesuaian nilainya pun akan kami terima untuk ini, untuk kita jadikan pertimbangan. Yang kedua, warga pun ketika ke kantor itu bisa melakukan proses permohonan keringanan jika memang masih berat, proses keringanan berupa diskon atau berupa cicil itu juga diperkenankan ya. Nanti warga juga bisa mengupdate medsos kita, BPBD Kota Balikpapan. Kita juga punya aplikasi kontengan sebenarnya, itu juga membantu sebenarnya untuk pembayaran maupun informasi di situ juga bisa. Nah itu mungkin bisa kita layani lewat situ. Tapi yang jelas jika warga ke kantor, kita akan melayaninya dengan. Tidak ada posko-posko per kecamatan gitu, Pak? Itu akan kita akan kita nanti buat. Takutnya numplek ke kantor sana agak ribet. Buat makanya minggu depan kita akan kita punya mobil keliling sebenarnya, layanan keliling itu akan kita gerakkan mulai minggu depan ini, akan kita gerakkan ke kecamatan-kecamatan, mungkin 3-4 kecamatan dulu. Di kantor juga bisa. Sebenarnya di MPP juga bisa. Di mall pelayanan publik, di Rahayu ya. Betul, di Rahayu itu juga bisa. Artinya kan gini, ini kan artinya kan momen ya, artinya masyarakat yang mungkin mendapat, biasanya kan ada surat tagihan, slip tagihan itu, ketika memang nilainya nggak masuk akal, ini kesempatan nih, mempertanyakan atau meminta penjelasan ke tim badan pengelolaan pajak daerah tadi, sehingga menjadi lebih jelas, sambil menunggu proses apakah nanti di 2026 akan ada kenaikan. Betul. Kita akan mengevaluasinya yang pasti seperti itu. Terakhir Pak, mungkin bisa disampaikan ke warga sebagai closing statement terkait PBB ini Pak. Silakan Pak Idam. Pertama terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kami sampaikan atas nama pemerintah kota kepada seluruh warga Kota Balikpapan yang telah patuh, yang telah sadar, yang aware terhadap pembangunan kota ini dengan telah membayar pajak bumi dan bangunan. Insya Allah keputusan Pak Wali PBB tahun 2025 itu ditunda kenaikannya atau penyesuaiannya, dikembalikan ke ketetapan tahun 2024. Nah kita akan mengevaluasi, kita akan lebih mensosialisasikan lagi, mengedukasi lagi, serta bagi warga yang merasa masih keberatan tinggi atau salah peta dan sebagainya, bisa datang ke kantor kami atau ke media yang kami sudah sosialisasikan. Insya Allah ini akan kami follow up secepat dan sebaik mungkin seperti itu. Iya. Kesimpulannya bahwa pemerintah kota tentu tetap berpihak kepada masyarakat, tidak membebani masyarakat, bahwa kenaikan PBB tentu nanti akan dievaluasi kembali, disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Tapi bahwa PBB adalah kewajiban ya, kewajiban bagi rakyat. Dulu ada tagline apa Pak? Bijak rakyat, bijak membayar pajak. Tetapi tentu seberapa besar kenaikannya di 2025 ini tetap belum ada kenaikan, tapi tentu ada evaluasi bahwa nanti di 2026 akan mengacu NJOP ya. Ya sebenarnya kan kalau memang tanah bangunannya semakin mahal, ya tentu pajaknya harus menyesuaikan. Nilai asetnya juga tinggi. Nilai asetnya juga tinggi, betul. Mungkin begitu Pak Idam, terima kasih atas penjelasannya. Tribuner, jumpa lagi di kesempatan yang lain. Sekali lagi kita masyarakat harus menyikapinya dengan bijak lah. Jangan termakan isu-isu yang membuat segi suasana menjadi kurangan kondusif lah. Bahwa ketika ada tadi Pak Idam menjelaskan kalau ada kurang penjelasan, BP
Dispendala. BPP Dispendala. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuka layanan 24 jam. Terima kasih. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.